Amin, haleluya. Selamat malam semua, senang berada di dalam rumah Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita memulai, mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami untuk dapat berada di dalam hadirat-Mu, berkumpul di rumah-Mu ya Bapa, untuk memuji memuliakan Engkau. Satu hal kerinduan kami Tuhan, untuk selalu menaikkan ucapan syukur di dalam Engkau, dan kami mau Tuhan melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati pertemuan ibadah kami pada saat ini. Kami yakin percaya sesuatu yang baru Engkau perkarakan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara mata makin berdiri bersama. Kita mau mengangkat pujian bagi Tuhan. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Mari kita memuji memuliakan namanya dengan penuh sukacita, mengangkat pujian-pujian bagi Dia. Inilah pujian kami ya Bapa. Engkau yang selalu baik, tak berkesudahan kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami percaya rahmat-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Amin. Kami mau bertang bersama di dalam Engkau Tuhan. Kami akan pujian kami. Kami mau berkemenangan di dalam Engkau. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru kabar-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Engkau baik Tuhan, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita pujian kami ya Tuhan. Kami percaya atas segala kebaikan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru kabar-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Engkau baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dengan penuh kemenangan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih ya Bapa atas segala kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puji, Engkau yang kami muliakan. Inilah hati kami ya Bapa, akan merasakan kebaikan-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Kami mohon pujian penyembahan kami. Engkaulah Bapa yang baik, sungguh teramat baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya. Kami mohon pujian kami Tuhan. Aku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih
Kami memuji memuliakan Engkau, mari kita menyembah Dia. Kita mau mengatakan terima kasih ya Tuhan atas segala kasih anugerah-Mu. Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji, Kau yang kami muliakan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah hadirat-Mu Tuhan yang berkarya. Kami membuka hati di dalam Engkau dan Kau yang berperkara ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas segalanya ya Bapa. Kau segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami yakin percaya di dalam Engkau ada pengharapan Tuhan. Kami mau berharap hanyalah di dalam Engkau Tuhan, dalam iman percaya kami. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kita akan masuk di dalam doa. Kita mau melihat apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kita mau mengucap syukur atas segala kebaikannya. Dan tak lupa kita selalu membawa di dalam doa untuk bangsa dan negara kita. Biarlah Tuhan menolong, menyertai, melindungi bangsa dan negara kita, pemimpin-pemimpin bangsa kita. Kita juga membawa di dalam doa untuk para hamba-hamba Tuhan yang berada di dalam persekutuan kita. Kita mengingat di dalam doa kita untuk Pastor Jack and Melissa Hobbs yang berada di dalam pelayanan di daerah Klakson. Kita rindu, amin, Tuhan berkarya di dalam keluarga mereka, di dalam pelayanan mereka, dan khususnya jemaat-jemaat terjadi kebangunan rohani. Dan kita juga percaya, kita mau bawa di dalam doa untuk Pastor Tom and Liu Huang yang berada di dalam pelayanan di Fairfield. Kita mau percaya apa yang akan Tuhan mau lakukan di dalam pelayanan mereka. Tuhan melindungi keluarga mereka dan khususnya jemaat. Kita yakin dan percaya ada kebangunan rohani terjadi. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk Pastor Dave and Linda Ellis yang berada di dalam pelayanan di India, tepatnya di kota Newton. Kita yakin dan percaya bahwa mereka berada di dalam perlindungan Tuhan. Dan kita yakin juga percaya untuk seluruh jemaat ada terjadi kebangunan rohani, ada perlindungan Tuhan terjadi. Dan kita selalu membawa di dalam doa dan iman percaya kita untuk selalu melihat apa yang akan Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan para hamba-hambanya. Kalau saudara pada saat ini ada kebutuhan doa, silakan angkat tangan saudara. Kita akan membawa di dalam doa pada saat ini. Ya. Berdoa untuk si Mei. Kalau udah jam 7 tuh badannya kurang enak. Amin. Kita mau berdoa untuk sama terobosan dalam keuangan. Terobosan di dalam keuangan. Kita percaya untuk hal yang baru yang akan Tuhan mau lakukan dalam kehidupan Mei, yang khususnya untuk keluarga Mas Syarif, dan terobosan keuangan dan berkat Tuhan dicurahkan kembali. Kita mau imani dan percaya apa yang akan Tuhan mau lakukan. Dan kita juga mau bawa di dalam doa untuk kebutuhan khususnya di dalam gereja kita. Kita mau melihat, kita akan mengadakan konser pada akhir bulan ini. Dan kita percaya bahwa kita telah banyak melakukan sesuatu. Kita telah berada di jalan, kita membagi brosur, kita melakukan sesuatu. Dan kita percaya bahwa saatnya kita memberi yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kita, menyertai kita. Dan mari kita membawa di dalam doa biar ada jiwa-jiwa yang mau menyerahkan diri kepada Tuhan, mau melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan itulah tujuan yang kita mau lakukan, amin, untuk jiwa-jiwa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk setiap kita yang hadir pada saat ini. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk ibadah kita pada malam hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus yang berkarya memenuhi setiap kita dan memelawan kita di dalam pertemuan ibadah kita. Untuk itu mari kita satu di dalam doa, mari kita angkat suara kita mau memuji memuliakan namanya lewat doa dan ucapan syukur kita. Terima kasih ya Bapa, waktu yang Kau berikan bagi kami untuk kami datang berada di dalam rumah-Mu ya Bapa. Satu hal kerinduan kami Tuhan, bahwa kami melihat begitu baiknya Engkau Tuhan. Engkau yang Tuhan selalu menjawab dan setiap doa yang kami naikkan di dalam Engkau. Engkau yang berkuasa di atas segalanya ya Bapa. Engkau sanggup melakukan sesuatu ya Bapa di luar dari apa yang menjadi pemikiran kami, dan indah pada waktunya Tuhan untuk setiap jawaban yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, pemimpin bangsa kami Tuhan, bangsa dan
negara kami, dalam lingkungan. Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Engkau menjadikan Tuhan bangsa yang sangat luar biasa, bangsa yang memuliakan Engkau ya Bapa, bangsa ya Bapa yang dimana ya Tuhan selalu mengandalkan Engkau di dalam sendi-sendi kehidupan ya Bapa. Dan kami yakin percaya Engkau melakukan sesuatu yang baru ya Bapa. Kami juga membawa di dalam doa untuk para hamba-Mu yang telah kami sebut ya Bapa. Ada Pastor Jack, ada Pastor Tony, ada Pastor Dev Tuhan, dimanapun mereka berada di dalam pelayanan pada saat ini Tuhan, Engkau sertai lindungi mereka, berkati rumah tangga mereka Tuhan, berkati pelayanan mereka, dan khususnya ya Bapa, kami rindu Tuhan ada jiwa-jiwa yang selalu dimenangkan Tuhan, di mana Engkau tempatkan hamba-hamba-Mu ya Bapa, dan biarlah segala sesuatu ya Bapa untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan untuk semuanya ya Bapa. Engkau yang berkarya, Engkau yang melihat Tuhan kehidupan dari keluarga Pak Syarif dan Bu Mei Tuhan ya Bapa. Kami percaya bahwa ada pemulihan Tuhan, ada kebangunan rohani terjadi Tuhan, dan Engkau melawat, Engkau menyembuhkan Bu Mei Tuhan dari sakit penyakitnya Tuhan. Kami yakin percaya pada saat ini Tuhan, kami lihat Tuhan kuasa-Mu Tuhan, kami lihat Tuhan belas kasih-Mu dinyatakan Tuhan, dan Engkau melawat Tuhan. Kami melihat Tuhan mujizat-Mu terjadi di dalam keuangan keluarga ini ya Bapa, dan kami yakin percaya saat ada iman yang mau bersandar di dalam Engkau, Engkau tidak pernah meninggalkan Tuhan umat-Mu yang setia, yang selalu berharap hanya di dalam Engkau. Berkati pertemuan ibadah kami ya Bapa, Engkau jadikan pertemuan ibadah yang memuliakan Engkau ya Bapa. Seberapa kami yang hadir, tapi kami yakin percaya ibadah tengah minggu Tuhan, kami disegarkan kembali oleh firman-Mu, sehingga kami dapat pula membawa damai sejahtera, membawa pengaruh Tuhan, dan membawa sukacita yang berasal daripada Mu. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara, kita merasakan begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Kita mau adakan konser pada akhir bulan ini. Kalau saudara ingin terlibat membawa satu lagu pujian, drama, atau suatu kesaksian, silakan menghubungi kita. Hari Senin kemarin juga sudah mengadakan latihan sedikit, dan kita juga sering latihan di rumah, dan saya yakin percaya bahwa ini suatu permulaan yang baik. Tuhan mau melakukan sesuatu yang dapat mendorong iman percaya kita, dan sangat-sangat kita menantikan untuk kita bisa mengundang orang. Tersedia makanan juga, tersedia minuman juga, dan ini menjadi suatu berkat yang sangat luar biasa saat kita menampilkan talenta-talenta yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan pada hari Minggu seperti biasa kita ada ibadah di tempat ini jam 10.30 itu pagi hari, dan pada sore harinya jam 15.30, dan pintu gereja selalu terbuka untuk di dalam doa. 1 jam sebelumnya saya mendorong saudara, mari kita datang di dalam hadirat Tuhan. Mari kita berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa kita, karena itu adalah hal-hal yang terbaik bagi kita untuk mendorong iman percaya kita. Kita akan memberikan persembahan kita pada saat ini. Saya percaya seringkali saya mengingatkan kita semua mengenai hal-hal memberi, dan inilah mengenai hal-hal memberi. Saya seringkali juga mengingatkan bahwa tidak menjadi suatu beban dan keharusan, tetapi ini adalah berbicara mengenai janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya bahwa melalui pemberian, melalui persembahan kita, Tuhan berkarya menyertai dan mencurahkan berkatnya di dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya bahwa setiap apa yang kita lakukan memiliki suatu kuasa, baik di dalam perkataan, tindakan, karena Tuhan Yesus sendiri telah mengajarkan kepada kita di dalam Matius pasal 28 ayat 18. Firman Tuhan berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini adalah berbicara mengenai suatu komunikasi. Tuhan menjelaskan kepada kita semua sebagai murid-muridnya, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi permintaan kita, apapun menjadi
pengharapan kita. Kita mau percaya apa yang telah Tuhan Yesus katakan. Dia berkata, kepadamu telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini adalah suatu janji. Untuk itu kita mau mengambil janji yang telah Tuhan berikan itu. Mari kita antusias untuk melihat dari segala apa yang menjadi kerinduan dan kebutuhan kita. Dan kita akan melihat Tuhan berkarya ketika kita melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi namanya. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari setia di dalam hal memberi, karena kita percaya bahwa Tuhan telah setia di dalam kehidupan kita. Mata satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami untuk kami dapat memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami menjadi persembahan yang terbaik, karena kami memberi dari hati terdalam kami sebagai rasa ucapan syukur kami di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya. Inilah doa kami dan pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil memberi, mari kita memuji Tuhan lewat pujian yang telah disiapkan pada malam ini. Kita untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau saudara membawa Alkitab saudara, dan kalau saudara bisa mengikuti juga di layar di depan ini, telah tersedia beberapa ayat yang bisa menolong kita pada malam ini untuk kita dikuatkan di dalam iman percaya kita. Mari membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 12. Ayatnya ke-46 sampai dengan ke-47. Firman Tuhan berkata, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Dan jika seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saatnya kami mendengarkan daripadamu melalui pemberitaan firman-Mu Tuhan. Kami yang percaya bahwa Engkau yang berkarya, Engkau yang menyempurnakan, dan biarlah segala sesuatu Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau mau pakai hamba-Mu ya Bapa, dan Engkau mau pakai kami semua, dan kami yakin percaya bahwa kami adalah saksi. Kami mau melakukan sesuatu dari apa yang kami dengar, menjadi pribadi-pribadi yang memuji memuliakan nama-Mu, yang selalu membawa kesaksian yang hidup yang berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa
untuk kabar baik yang Kau berikan bagi kami melalui firman-Mu. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita telah membaca tadi di dalam Yohanes pasal 12 ayatnya ke-46 sampai dengan 47. Saya ambil judul pada malam hari ini berbicara tentang pemulihan atau Tuhan memulihkan. Kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah seringkali bahwa pada saat kita berada di dalam hadirat Tuhan, kita begitu merasakan bagaimana Tuhan berbicara sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Berapa hari ini, amin, kami merasakan begitu sibuk yang sangat luar biasa, mulai dari hari Jumat sampai pada hari ini, amin, selalu setiap malam berada di dalam hal-hal perkara ilahi. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberkati kesehatan, dan suatu sukacita tersendiri saat telah menyelesaikan segala sesuatu tugas atau menjadi tanggung jawab, sehingga kemuliaan nama Tuhan selalu dipermuliakan di dalam kehidupan kita semua. Yang pertama pada saat ini adalah kita mau melihat tentang apa itu terang yang Tuhan katakan di dalam ayatnya ke-46, dalam pasal yang 12 ayat ke-46. Aku datang ke dalam dunia sebagai terang. Kita lihat di dalam pasal yang ke-12 ayatnya yang di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 nantinya kita melihat bahwa terang itu adalah Yesus sendiri. Kalau kita melihat definisi terang adalah dalam hal kekristenan, di dalam hal kita sebagai orang percaya, bahwa menjadi terang adalah panggilan hidup orang percaya, yang artinya orang percaya atau orang Kristen mempunyai fungsi lebih sama dengan berbagai alat penerangan yang ada di zaman sekarang ini. Kita lihat alat-alat penerangan begitu banyak sekali, warna-warni, dan menampilkan suatu penerangan atau warna yang begitu indah di masa-masa ini. Demikian juga hal berbicara di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa pada saat Tuhan menempatkan kita dimanapun saja berada, Tuhan memberikan kita menjadi suatu alat untuk menerangi, untuk membawa pengaruh. Pada saat kita masuk ke dalam gedung ini, amin, kita tidak menemukan cahaya, kita tidak menemukan lampu, tetapi ketika kita menyalakan aliran listrik dan mengalir ke lampu tersebut, sehingga dari yang gelap, dari yang tidak kelihatan menjadi terang, sehingga kita bisa berjalan menuju ke tempat tujuan kita, dan kita bisa melakukan segala sesuatu di dalam tugas atau pekerjaan kita. Kita lihat dalam berbicara terang di dalam kehidupan orang percaya, bahwa kita dimampukan untuk melakukan sesuatu, untuk menerangi kehidupan yang pada saat ini kita lihat bahwa begitu gampangnya orang meninggalkan iman percaya, meninggalkan terang itu sendiri. Dan kalau kita lihat menggali di dalam Alkitab, mengapa Tuhan Yesus memberikan suatu gambaran bagi kita sebagai orang percaya untuk berbicara menjadi terang. Kita lihat di dalam poin yang pertama di dalam apa itu terang. Terang berbicara adalah memberikan suatu petunjuk
di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Firman Tuhan itu Tuhan memberikan petunjuk untuk arah kehidupan kita selanjutnya, untuk arah tujuan kehidupan kita selanjutnya. Kemana arah itu? Kalau tidak ada terang, kita mau berjalan, saya yakin percaya bahwa kita bisa jatuh, atau kita bisa merasakan suatu kebingungan, atau kita bisa merasakan suatu ketidakjelasan arah. Untuk itu Amsal 22 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, kita lihat di dalam layar, firman Tuhan berbicara kenapa di dalam masa muda, di dalam masa kita mengenal akan Tuhan, kita mau menimbulkan suatu antusias di dalam kehidupan kita, karena inilah yang akan menjadi tuntunan kehidupan kita, arah di mana kita akan mau melangkah, yaitu melalui tuntunan firman Tuhan. Kita melihat di dalam Amsal pasal 22 ayat ke-6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ini adalah berbicara memberikan suatu nasihat kepada kita, dan tidak berbicara mengenai firman Tuhan itu, mengenai didikan arah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Di dalam terang, kita lihat di dalam poin yang kedua, terang yang kita butuhkan adalah di saat-saat kita berada di dalam kegelapan. Pada saat-saat kita melangkah, kita membutuhkan suatu penerang di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan memberikan suatu gambaran di dalam kehidupan kita, berbicara tentang kehidupan Matius, seorang pemungut cukai. Dan kalau kita lihat di dalam kehidupannya, pada zamannya seorang pemungut cukai adalah orang yang terhormat, orang yang memiliki segala sesuatu, orang yang terpandang. Tetapi kita lihat ketika Tuhan Yesus berbicara di dalam kehidupannya, ada suatu kekosongan di dalam kehidupannya, dan dia menunjukkan bahwa arah hidupnya, tujuan hidupnya, dia tidak menemukan. Kita lihat di dalam Matius pasal 9 ayat 10 sampai dengan 13. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan maka bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa guru makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Kita lanjut. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Inilah kenapa Tuhan Yesus memberikan suatu terang bagi orang-orang, di mana kita lihat di sini ada suatu percakapan, ada suatu perdebatan orang-orang Farisi yang selalu menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang mengetahui tentang firman Tuhan, orang-orang yang taat melakukan firman Tuhan. Tetapi kita lihat sendiri bahwa Matius dan orang-orang pemungut cukai, mereka itu sendiri yang Tuhan Yesus katakan yang membutuhkan terang itu di dalam kehidupan mereka. Karena kita lihat di dalam Yohanes pasal 18, Yohanes pasal 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dari semua itu tadi saya mau katakan kepada kita bahwa Tuhan telah memperlengkapi kita untuk kita dapat memiliki apa yang disebut dengan terang hidup. Itulah kembali di dalam bagaimana respon kita untuk menanggapi apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kita akan masuk di dalam poin yang kedua, untuk kita dapat mendengarkan apa yang Tuhan
Tuhan telah sampaikan, bahwa dia berbicara mengenai tentang pribadinya yang menjadi terang, dan pasti otomatis akan menjadi suatu pendengaran yang indah bagi kita saat kita dapat merenungkan apa yang telah Tuhan katakan. Sangat jelas bagi kita, tadinya kita lihat di dalam ayat, di dalam Yohanes pasal 8 ayat ke-12, tentang berbicara bahwa kita yang mendengar, kita mempunyai cahaya tersebut di dalam kehidupan kita, yaitu tentang terang hidup. Mendengar dan melakukan adalah berbicara mengenai pribadi untuk kita merespon secara bijaksana. Pelaku firman Tuhan sama seperti eksekutor atau suatu tindakan yang diambil untuk dapat merespon dengan cepat untuk menyelesaikan apa yang diperintahkan. Demikian juga di dalam hal pribadi kita, untuk kita dapat melakukan keputusan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi eksekutor untuk tidak menunda-nunda panggilan Tuhan, rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bisa menjadi suatu pribadi seperti army of God untuk melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat, amin, kita telah mendengar suatu perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita seperti menjadi suatu tentara yang Tuhan, yang dapat melaksanakan suatu perintah dengan terfokus dengan apa yang diperintahkan tersebut. Kita lihat sifat sebagai tentara, sebagai prajurit, tidak memperdulikan dengan apa yang ada di kiri kanan. Dia tidak memperhitungkan dengan untung ruginya. Dia tidak memperdulikan dengan apa yang akan dilihat ke depan, tetapi dia fokus dari perintah yang diberikan kepadanya. Dan kita lihat di situ adalah, inilah suatu yang Tuhan katakan di dalam bacaan kita. Di dalam Yohanes tadi kita bisa merasakan di dalam Yohanes 12 ayat 46 sampai dengan 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataan, berbicara mengenai menjadi pendengar, mendengar untuk melakukan, Tuhan tidak memberikan suatu beban bagi kita, tetapi Dia memberikan suatu kepada kita, firman Tuhan, untuk kita dapat mendengar, untuk kita dapat merespon, dan untuk kita dapat melakukan atau mengambil tindakan. Karena ini sesuatu yang berbunga, yang baik untuk kehidupan kita. Kalau kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita, sama halnya kita menipu diri sendiri. Kita lihat di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25. Ini adalah suatu tindakan Tuhan memberikan contoh bagaimana kita sebagai pelaku firman Tuhan mengeksekusi, melakukan keputusan yang Tuhan kehendaki. Di dalam bacaan ini Tuhan memberikan suatu contoh bagaimana seorang mendirikan rumah. Ada yang mendirikan rumah di atas batu, dan ada yang mendirikan rumah di atas pasir. Tetapi saya melihat di sini apa yang Tuhan telah memberikan contoh, bukan untuk mendirikan rumah di atas pasir, tetapi firman Tuhan berbicara kepada kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberikan contoh bagi kita bagaimana mendirikan rumah di atas batu. Kita lihat di dalam pasal ke-7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bersama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh sebab didirikan di atas batu.
ketika kita menjadi pendengar, sehingga kita mendengar dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan memberikan perumpamaan bagi kita sebagai pribadi yang mendirikan rumah di atas batu. Di atas segala godaan yang akan datang menyerang, di atas segala penderitaan yang akan menyerang, dengan segala beban-beban yang lain yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga kita mengalami apa yang disebut menjadi kuat karena kita berada di dalam fondasi yang benar. Kita melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak ditemukan sebagai pribadi seperti apa yang Yakobus 1 ayat 22 katakan. Kita lihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Dan inilah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan suatu janji yang nyata di dalam kehidupan kita untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi namanya. Dan kita masuk di dalam poin yang ketiga pada malam hari ini adalah berbicara tentang penyelamatan. Di dalam ayatnya yang terakhir kita tadi di dalam 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Kita melihat di dalam poin penyelamatan. Saya yakin dan percaya bahwa semua kita sebelumnya adalah berada di dalam lingkungan kehidupan yang tidak ada arah, atau yang seringkali kita sebut berada di dalam kuasa dosa, berada di dalam keterikatan dosa. Kita mau keluar dari keterikatan tersebut, kita tidak berdaya. Tetapi puji nama Tuhan, kita dapat merespon karena Tuhan telah mau berkorban bagi kita, memberikan rahmat-Nya di dalam kehidupan kita melalui pemberitahuan firman Tuhan. Dan kita lihat di dalam poin penyelamatan adalah kita melihat bahwa yang pertama, melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, adalah berbicara mengenai pengorbanan untuk menyelamatkan saya dan saudara, untuk membebaskan saya dan saudara, untuk memberikan suatu janji dan pengharapan dalam kehidupan saya dan saudara, yaitu berada di dalam rencananya, di dalam setiap pribadi kita. Kita lihat di dalam Ibrani pasal 9. Ibrani pasal 9 ayatnya ke-26, firman Tuhan berkata, sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini yang nanti dijadikan, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Inilah tujuan Tuhan, amin. Pemberian yang terbesar di dalam kehidupan kita adalah melalui pengorbanannya di atas kayu salib, untuk menebus saya, untuk menebus saudara, untuk menebus kita semua dari keterikatan dosa. Poin yang kedua di dalam penyelamatan, kita melihat bahwa Tuhan menyatakan dirinya melalui kebangkitannya. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 24 sampai dengan ke-25. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Melalui kebangkitan Tuhan Yesus adalah menyatakan suatu kemenangan yang sangat luar biasa, adalah menyediakan tempat bagi kita untuk berada di dalam kerajaannya, untuk berada di surganya, untuk berada di dalam komunitasnya, atau berada di dalam untuk menyembah, memuji bersama. Dan kita lihat di sini adalah dia berikan suatu pengorbanan melalui
kebangkitannya di dalam arah pesan yang Dia ungkapkan kepada kita, bahwa Dia berkuasa sekalipun alam maut menghalanginya. Dia berkuasa di atasnya. Dan poin yang terakhir di dalam penyelamatan adalah berbicara melalui kedatangannya. Kita lihat di dalam Ibrani 9 ayat ke-28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Dari semua apa yang kita dengarkan pada malam hari ini, mulai firman Tuhan berbicara untuk menjadi terang, firman Tuhan berbicara bagaimana kita mau mendengar, dan firman Tuhan berbicara mengenai keselamatan atau menyelamatkan. Dan dari saya percaya dari apa yang kita dapatkan pada malam hari ini, kita tidak mau menunjukkan suatu keegoisan kita untuk kita hanya berbicara untuk diri kita sendiri. Tetapi Tuhan telah memberikan suatu teladan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia meninggalkan kemuliaannya di surga. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang terhilang. Kita ciptaannya yang telah jauh dari jalurnya, dari rencananya. Kita yang tidak menerima terangnya, kita yang telah menolak terangnya, kita yang telah menutup telinga kita, kita yang telah menutup mata kita dari apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi Dia memberikan suatu contoh bagi kita, bahwa Dia datang untuk menyelamatkan saya dan saudara. Ketika kita berada di dalam keselamatan, untuk itu kita bisa menjadi suatu saksinya, kita bisa menjadi terangnya, dan kita bisa menjadi pendengar atau menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan disitulah kita bisa menemukan jawaban yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Kita tidak berbicara mengenai kita mau mencari harta kekayaan. Firman Tuhan tidak berbicara mengenai jawaban dari jabatan-jabatan yang kita punya, ketenaran di dalam kehidupan kita dengan apa yang kita dapatkan. Tetapi firman Tuhan berbicara mengenai janji keselamatan. Orang bisa berbicara mengenai banyak tentang kemampuan diri, atau berbicara dengan seperti mematuhi aturan-aturan agama, atau mematuhi aturan-aturan gereja, atau mematuhi aturan-aturan yang ada di dalam kehidupan di dunia ini. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua, adalah penyelamatan yang Tuhan maksud di dalam kehidupan kita adalah berbicara bagaimana hubungan kita dengan Dia. Berbicara mengenai kesiapan hati kita, kehidupan kita untuk menyambut kedatangannya. Adakah kita telah menjadi terangnya di dalam kehidupan kita? Adakah kita di tempat ini telah menjadi mendengar apa yang Tuhan telah katakan kepada kita, sehingga kita menjadi pelaku akan firman Tuhan? Dan adakah kita yang berada di tempat ini selalu senantiasa siap untuk menantikan kedatangannya? Itu akan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang real di dalam kehidupan kita. Kita boleh amin seperti kita senantiasa berada di dalam rumah Tuhan. Kita rajin beribadah, kita rajin melakukan sesuatu, kita rajin memberi. Tetapi pertanyaan yang ada di dalam akhir dari firman Tuhan ini adalah melalui kesiapan kita untuk menyambut kedatangannya. Adakah hati saudara telah siap menyambut kedatangannya?
Atau kita masih terfokus di dalam apa yang dunia tawarkan? Apakah kita masih fokus dengan pengharapan-pengharapan yang ada di dalam dunia ini? Sangat jelas firman Tuhan berbicara di dalam kehidupan kita melalui Ibrani pasal 9, yaitu melalui pengorbanan, melalui kebangkitan, dan melalui kedatangannya. Itu adalah pilihan yang Tuhan nyatakan bagi saya dan saudara. Tapi puji nama Tuhan, saya yakin percaya kita semua di tempat ini yang selalu setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yang selalu setia membangun hubungan yang terus-menerus di dalam Dia. Dan saya yakin percaya bahwa kita semua yang hadir di tempat ini siap menyambut kedatangannya di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih ya Bapa untuk ibadah kami pada malam ini. Terima kasih Tuhan untuk lawatan. Terima kasih Tuhan Engkau berbicara dalam kehidupan kami. Sebelum kami meninggalkan tempat ini ya Bapa, kami mau menerima pesan undangan yang berasal daripada bukan suatu kebiasaan atau rutinitas berbicara mengenai undangan, tetapi berbicara mengenai untuk diingatkan suatu pesan sehingga firman Tuhan tidak berlalu tetapi tertanam di dalam setiap hati. Saat ini amin, saya mau katakan kepada kita semua yang hadir, berbicara keselamatan adalah berbicara kehidupan yang kekal. Iblis begitu senang menggerorong manusia ketika manusia berada di dalam jalur keselamatan. Iblis selalu mengorong untuk membawa pengaruh-pengaruh yang ada di dalam kehidupan di dunia ini. Dan mungkin saudara di tempat ini pada malam ini teralih atau keluar dari jalurnya Tuhan. Saya mau katakan kepada kita semua, Tuhan tidak mau ciptaannya binasa. Tuhan mau ciptaannya bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Kalau saudara pada saat ini jauh dari jalurnya Tuhan, saya mau katakan kabar baiknya adalah Tuhan mengulurkan tangannya dan berkata, marilah kepada yang memiliki beban. Tuhan mau kita merespon. Tuhan mau kita mengangkat tangan bagi Dia. Kita mau katakan, ini aku Tuhan, berilah saya kelegaan Tuhan. Kalau saudara setuju dengan saya, mari silakan angkat tangan saudara. Kalau tidak ada, kita akan mengakhiri tempat ibadah kita pada saat ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berada di dalam hadirat. Mari kita berdoa. Kita menaikkan segala doa kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita mau katakan, Tuhan jangan tinggalkan kami. Tuhan, kami mau senantiasa berada di dalam hadirat. Tuhan, kami mau senantiasa berada di dalam jalur untuk menjadi terang, untuk menjadi pelaku firman, sehingga pada saat kedatangan-Mu yang kedua kali di dunia ini, kami ada pada saat Kau memanggil setiap nama kami. Terima kasih ya Tuhan untuk Mu yang setia di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kami yang hadir. Berkati ya Bapa, Kau menjadikan ya Bapa kehidupan kami menjadi
menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan nama. Terpujilah nama-Mu di atas segala nama ya Tuhan. Engkau Tuhan yang hidup, yang luar biasa, yang selalu berkarya di dalam kehidupan kami. Kami datang ke dalam Engkau Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Terima kasih ya Tuhan. Kita mengakhiri pada kita, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengakhiri di dalam doa. Dan saya mengingatkan kembali kita semua di tempat ini, kita ada konser tanggal 26 September, tepatnya hari Sabtu jam 7 malam. Kita mau melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat ini. Kalau saudara ada talenta, mari lakukan sesuatu, mari bersuka cita. Dan hal ini adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita sendiri. Amin. Ada brosur, kita bisa mengundang orang-orang, kita bisa membagikan sesuatu apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, dan ada juga tersedia makanan, minuman. Mari kita bersuka cita di dalam rumah Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi namanya. Kita mengakhiri, mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, waktu yang Kau berikan bagi kami untuk kami dapat beribadah di dalam ibadah tengah minggu kami ini ya Bapa. Satu hal kerinduan kami mau Tuhan untuk senantiasa berada di dalam hadirat-Mu, berada di dalam rencana-Mu. Berkati kami semua ya Bapa, Kau tibakan kami ke rumah kami masing-masing, dan Kau mempertemukan kami kembali di waktu-waktu yang terbaik untuk berada di dalam rumah-Mu. Hendaklah kami senantiasa Tuhan untuk saling mendoakan satu dengan yang lain, untuk kami tetap dikuatkan di dalam iman, percaya di dalam Engkau, dan khususnya untuk kami dapat menjalani masa-masa sulit sekalipun Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Kau yang memberkati setiap kami yang hadir ya Bapa. Kami mau menerima berkat yang berasal daripada-Mu, penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, keluarga-keluarga kami ya Bapa. Engkau yang memberkati ya Bapa, dan Engkau yang Tuhan mempertemukan kami kembali pada saat Engkau datang ke dunia untuk kedua kali, sehingga nama kami selalu ada di dalam Engkau. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. God bless you.